Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kita melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya. Video saya yang pertama yaitu tentang Advent, doktrin Advent. Dan di dalam video ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang tulisan-tulisannya Ellen G. White, ya, di mana dia adalah pendirinya Seventh Day Adventist. Kenapa saya harus mengatakan ini kepada orang Advent, kepada kita semua orang Protestan, orang Kristen? Ya, karena kita harus mempertahankan, ya, keimanan kita ini, kita harus pertahankan kebenaran firman Tuhan. Itu harus kita pertahankan sesuai yang ditulis di Yudas 3. Yudas 3 mengatakan demikian, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Ya, jadi pemberitaan firman yang dilakukan oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus, oleh nabi-nabi yang perjanjian lama, itulah yang harus kita perjuangkan. Iman itu yang harus kita perjuangkan. Makanya saya mengatakan hal ini. Ya, jadi saya ingin ini apa yang saya lakukan ini adalah saya sedang memperjuangkan, mempertahankan iman saya sebagai orang Kristen untuk menyatakan yang salah. Ya, ajaran dan kalau salah katakan salah, ya. Matius 5 ayat 37 mengatakan bahwa katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Selebihnya dari si jahat. Ya kalau memang sesat, ya saya katakan sesat. Ya, kalau memang tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab, berarti namanya sesat, menyesatkan orang Kristen. Ya, itu saya katakan demikian. Kalau memang misalnya benar seperti ajaran-ajarannya Calvin, ajaran-ajaran Luther, ya, ajaran gereja Metodis, ajaran gereja Reform, AKBP, GKI, GPB, itu semua adalah ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Ya, saya katakan sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tulisannya Ellen G. White. Ya. Nah, ini dia menulis di bukunya yang berjudul My Life Today di halaman 287. Ini yang saya tampilkan bahasa Inggrisnya, ya. Saya tidak mau ngutak-atik bahasa Inggrisnya, tapi saya mengartikannya. Nah, artinya seperti ini. Hari Sabat adalah mutiara yang menyatukan Tuhan dengan orang percaya. Maksudnya, keselamatan itu adalah tetap menguduskan hari Sabat. Ya, jadi sesuai dengan tulisannya Ellen G. White ini, bahwa hari Sabat itu bisa menyelamatkan. Ya, kalau kita lihat, ya, saya baca dari tulisan-tulisannya beberapa orang Advent, ya, doktor teologi Advent, dan mereka ini kebanyakan menggunakan ayat-ayat yang sebenarnya tidak menganjurkan kita untuk menguduskan hari Sabat, seperti ayat Kisah 13, ya. Kisah 13 ayat 14, Kisah 13 ayat 44, Kisah 18 ayat 4. Itu ketika rasul itu beribadah pada hari Sabat. Nah, ya. Coba kita baca satu ayat aja, ya. Ini ayat-ayat yang mereka gunakan. Saya baca Kisah 18 ayat 4, ya. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, ini semua ceritanya tentang Kisah 13, Kisah 18 itu sama, ya. Jadi menggunakan ayat-ayat seperti ini. Ya, ini dikatakan kan benar Rasul Paulus itu menguduskan hari Sabat karena dia ke rumah ibadah hari Sabat. Ini seorang dokter teologi. Saya nggak tahu, ya, bagaimana dia bisa menjadi dokter. Di sini ini sebenarnya ayatnya mudah, ya, sangat mudah. Nah, kita baca lagi, ya. Jadi Paulus itu setiap hari Sabat
ke rumah ibadat. Sekarang saya tanya, Paulus itu orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu ke rumah ibadat, ya dalam hal ini ke sinagog. Ya. Orang Yahudi itu ke sinagog hari apa? Ya hari Sabat. Mereka tidak ke sinagog hari Minggu. Nah, itu tradisi mereka. Walaupun mereka sudah menerima Kristus, tapi tetap mereka ke sinagog hari Sabat, yaitu hari Sabtu bagi orang Israel. Ya. Nah, karena apa Paulus ke sana hari Sabat? Satu, karena di sinagog hari Sabat tuh orang-orang Yahudi berkumpul. Mereka beribadah pada hari Sabat. Jika di sini dikatakan bahwa Paulus ingin meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, ya, meyakinkan kalau dia ingin memberitakan tentang Mesias. Bagaimana Paulus memberitakan tentang Mesias pada hari Minggu? Di sinagog kosong hari Minggu. Ya kan? Yang ada banyak orang itu hari Sabat. Makanya Paulus ke sana hari Sabat. Kalau Paulus ke sana hari Minggu, ya nggak ada orang. Gitu aja kok susah gitu ya. Maksudnya ini kan sebenarnya mudah untuk dimengerti hal ini ya. Di sini juga tidak dikatakan bahwa di kisah 13 juga tidak dikatakan bahwa para rasul itu kita harus menguduskan hari Sabat. Para rasul itu mengajarkan kalau kita harus menguduskan hari Sabat. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Dan mereka beralasan bahwa dengan mereka membuktikan kelakuan mereka itu berarti apa yang mereka lakukan itu harus diturutin gitu. Nah ini juga sesuatu yang aneh menurut saya. Ya, saya menyesalkan ya seorang dokter mengatakan hal semacam ini. Saya yakin bahwa dia sudah sebelum menjadi doktornya, sebelum sekolah teologinya, dia itu sudah mempunyai keyakinan bahwa ajaran Advent itu adalah ajaran yang sesuai. Nah, dia itu berusaha nih untuk membolak-balik firman Tuhan supaya ajaran Advent ini benar. Nah, itu kan ya, kesesatannya seperti itu, orang-orang yang mengaku doktor teologi tapi masih berada di dalam aliran sesat. Jadi mereka katakan bahwa Paulus itu, para rasul itu meyakinkan orang-orang ini dengan melakukan setiap hari Sabat ke rumah ibadat. Nah itu mesti dilakukan ya. Kalau memang ini sesuai dengan tulisannya Ellen G. White, kalau hari Sabat itu adalah hari yang bisa menyelamatkan umat manusia, masakan para rasul tidak mengatakan dengan gamblang bahwa hari Sabat itu harus dikuduskan karena bisa menyelamatkan. Ya, apa lupa? Apa hanya dengan melakukan pergi ke tempat ibadah hari Sabat aja, dengan begitu pengikutnya akan mengerti? Kan tidak. Kalau ini memang membuktikan bahwa keselamatan, ya pasti dikatakan harus menguduskan hari Sabat. Ya. Seperti yang terjadi di kisah 15 ya. Kisah 15 ayat 1 dan 2. Ayat 1 ya, kisah para rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, ya, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Ini ada beberapa orang dari Yudea ya, mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi mengatakan bahwa hukum Musa mengatakan demikian, kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Ya. Dan ayat 2-nya dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Paulus dan Barnabas ada orang Yahudi. Ya. Sunat itu tradisi orang Yahudi, itu adalah satu yang hukum seremonial, hukum upacara orang Yahudi. Ya. Jadi mereka melakukan ini sunat untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Itu mereka dengan sunat. Ya. Itu lambangnya, tandanya dengan sunat. Itu adalah hukum orang Yahudi. Ya. Bukan hukum orang yang non Yahudi atau Gentile. Jadi Barnabas
Jadi di sana katakan kalau tidak disunat tidak diselamatkan. Barnabas dan Paulus sangat menentangnya. Ya. Demikian juga hari Sabat. Hari Sabat itu kan hukum tradisi orang Yahudi, hukum seremonial tradisi orang Yahudi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan dengan keras. Di sini dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas mereka orang Yahudi. Jadi untuk diselamatkan, kita tidak tergantung dari hukum Taurat. Kita harus melakukan hukum Taurat baru diselamatkan. Tidak, sama sekali tidak. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, ayat yang ke-19 kita baca ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang bahasa-bahasa lain yang berbalik kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya pada Tuhan selain orang Yahudi, jangan membawa kesulitan kepada mereka. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Dari para rasul yang menetapkannya, yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada dikatakan tentang hari Sabat harus menguduskan hari Sabat, tidak ada di sini dikatakan. Jadi memang kita hari Sabat itu bagi orang Kristen itu tidak perlu dilakukan lagi seperti halnya kita melakukan seperti halnya mereka menguduskan hari Sabat. Kalau tidak selamat. Masalahnya, ya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dibenarkan. Tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikannya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang diselamatkan karena melakukan menguduskan hari Sabat. Hanya karena menguduskan hari Sabat lalu Anda diselamatkan. Tidak ada. Di sini sudah jelas ya. Nah, ada orang yang bertanya demikian. Tuhan Yesus pun mentaati hari Sabat pada saat dia hidup di dunia. Ya. Memang benar Tuhan Yesus mentaati hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus mentaati hari Sabat? Karena pada saat Tuhan Yesus hidup, itu kan belum ada perjanjian yang baru. Ya, perjanjian baru itu ditentukan ditandai oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yaitulah perjanjian yang baru. Nah, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, itu masih mengikuti perjanjian yang lama. Jadi ketika di perjanjian lama, orang-orang Israel itu ketika mereka berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Itu menyembelih domba, ya, untuk menghapus dosa mereka. Domba sebagai gantinya untuk menghapus dosa mereka. Nah, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, ketika setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, untuk satu kali dan untuk selamanya, untuk menghapus dosa seluruh umat manusia yang ingin percaya kepadanya tentunya. Dia adalah sebagai domba yang tak bercacat, ya, spotless atau blameless, domba tidak bercacat dan tidak berdosa sedikit pun. Nah, itulah domba, itu adalah Tuhan Yesus yang disembelih. Untuk apa? Untuk menghapus dosa semua manusia. Itu menggantikan semua apa yang terjadi di perjanjian lama. Ya, kita hidup sekarang di perjanjian baru. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya, maka kita tidak perlu lagi yang namanya menguduskan hari Sabat. Ya, tapi memang kita harus mengikuti pola-pola yang sudah ditentukan oleh Tuhan pada di Kejadian 2 itu. Ya, kalau Tuhan bekerja selama 6 hari dan pada hari ke-7 itu Tuhan istirahat. Dan itu pola hidup orang Kristen seperti itu. 6 hari kerja, 1 hari istirahat untuk Tuhan. Ya. Kenapa kita merayakan hari Minggu? Ya karena kita menghitung hari itu awal. Hari pertama itu kita hitung dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Hari ke-7 adalah hari Minggu.
yang lain sama tradisi orang Israel. Orang Israel itu menghitung harinya mulai dari hari Minggu. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu buat mereka adalah hari yang ketujuh. Polanya sama. Ya, bukannya kita harus melakukan hari Sabat. Ya. Nah, itu penjelasannya kenapa Tuhan Yesus masih pada saat dia hidup masih melakukan hari Sabat, masih menguduskan hari Sabat. Nah, ada pendeta ini dari Advent, ini seorang dokter juga dia, dan dia mengatakan Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu harus menguduskan hari Sabat itu setelah dia mati pun harus menguduskan hari Sabat. Lalu dia menggunakan ayat di Matius 24. Ini yang mengherankan ya. Ini yang saya bilang ini orang-orang yang sebelumnya menjadi doktor teologi ini sudah mempunyai dasar Adventis ya. Jadi pada saat sekolah di dokter itu dia berusaha untuk mencari-cari ayat yang bisa membackup, yang bisa mendukung ajaran Adventis ya. Padahal itu adalah suatu informasi yang baru yang ditambahkan ke ayat tersebut. Itu yang dasar-dasar hermeneutik ya. Nah, kita baca Matius 24 ya. Mereka menggunakan ayat ini, Matius 24. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Tuhan Yesus. Saya suka ketawa ya, seorang dokter mengutip ayat ini mengatakan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Ada nggak ayat di ayat ini kalau dikatakan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat? Tidak ada sama sekali. Ini nubuat Matius 24 ini tentang nubuatan Tuhan Yesus akhir zaman. Ya. Dan pada saat Tuhan mengatakan di Matius 24, Tuhan belum disalibkan pula. Tuhan disalibkan nanti di Matius 28 yang terakhir. Tuhan disalibkan. Di Matius 28 Tuhan dibangkitkan. Disalibkan dan dibangkitkan. Nah, pada saat dia mengatakan ini pun, dia masih ada di dunia. Ya, belum disalibkan, belum dibangkitkan. Nah, ini juga berbicara tentang akhir zaman. Ya. Ini juga tidak menyatakan sama sekali tentang hari Sabat kita harus menguduskan. Di sini cuma dikatakan, ya jelas dikatakan di sini hari Sabat. Karena apa? Karena Tuhan menggunakan hari Minggu, orang akan bingung maksudnya apa hari Minggu. Karena tradisi Israel itu tidak mengenal hari Minggu. Untuk beribadah, tradisi Israel itu menggunakan hari Sabat, yaitu hari Sabtu sebagai tradisi. Sampai saat ini pun mereka masih menguduskan hari Sabat, walaupun mereka bukan Kristen, orang Yahudi, masih menguduskan hari Sabat karena itu tradisi mereka. Bukan tradisi kita yang non-Israel, bukan. Tradisi mereka itu hari Sabat. Mereka ke sinagog beribadah hari Sabat. Nah, kita teruskan lagi ya. Perkataan-perkataan Ellen, ajaran-ajarannya Ellen G. White ini ya, di dalam bukunya. Tulisan-tulisannya Ellen G. White. Kita tuliskan ini diambil dari SDA. SDA itu adalah Seventh Day Adventist Commentary ya. Ini diambil dari volume 7 page yang ke-980. Dikatakan sedemikian ya. Materai Tuhan, ini Ellen G. White yang mengatakannya. Materai Tuhan diletakkan di atas mereka yang dengan sungguh-sungguh tetap menguduskan hari Sabat. Jadi Tuhan memateraikan orang-orang yang menguduskan hari Sabat. Kita lihat ya, ini menyimpang dari Alkitab atau tidak? Kita baca di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dimataikan oleh Roh Kudus. Ya. Demikian juga di Efesus 4. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, memateraikan kita ketika kita diselamatkan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, dan di sini dikatakan Ellen G. White mengatakan apa? Dimateraikan dengan menguduskan hari Sabat. Kira-kira bertolak belakang dengan Alkitab? Sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Dan mereka orang Advent mengatakan bahwa tulisannya Ellen G. White itu tidak ada yang tidak Alkitabiah. Semuanya Alkitabiah. Bagaimana menjelaskan dari tadi? Saya memberikan tulisan-tulisannya Ellen G. White yang sangat tidak Alkitabiah. Apa mereka tidak membaca ini? Saya yakin mereka membaca ini. Tapi mungkin ditutup-tutupi atau entah diapain ya. Tapi mereka tidak menyatakan bahwa ini tidak Alkitabiah. Ya, Anda menentukan sendiri kalau Anda melihat ini ya. Setelah Anda mengerti ini, Anda menentukan sendiri kira-kira menurut Anda ajarannya Advent itu Alkitabiah apa tidak. Selanjutnya di dalam website-nya juga dikatakan sebagai berikut. Ya. Sang pencipta setelah bekerja 6 hari lamanya dalam penciptaan, beristirahat di hari ke-7, mengesahkan hari Sabat untuk semua orang sebagai pengingat hari penciptaan. Itu adalah hari ke-7 untuk semua orang. Ya. Nah ini jadi masalah juga di sini. Ya. Disahkan hari ke-7 itu. Ini pada hari ke-6 ya, ini sang pencipta setelah itu menurut tulisannya setelah bekerja 6 hari lamanya dalam penciptaan. Ini diambil dari Kejadian 2 ya, pada saat penciptaan. Nah, Kejadian 2 ya, saya bacain ya, ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, Anda pernah baca di sini tadi ya, apakah ada kata-kata hari Sabat? Tidak ada. Hari Sabat itu, kata Sabat itu sendiri ya, baru ada setelah zaman Musa, 2000 tahun kemudian baru ada istilah hari Sabat. Kenapa ada istilah hari Sabat? Karena ada orang Israel. Ya, yang pertama kali dipanggil orang Ibrani itu adalah Abraham. Keturunannya Abraham itu sampai kepada Yakub. Yakub yang pertama kali disebut dengan orang Israel. Ya, sejak ada itu, maka tradisinya baru muncul hari Sabat. Karena apa? Karena mereka menghitungnya dari hari Minggu yang sebelumnya saya sudah katakan. Hari ke-7 jatuh pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat, hari Sabtu buat mereka. Dan yang kedua, masalahnya ini adalah disebut semua orang. Ya, di sini dikatakan semua orang. Jadi hari Sabat itu menurut mereka yang sesuai dengan ada di Kejadian 2 itu adalah Tuhan sudah menentukan hari Sabat. Menurut mereka ya. Nah itu juga sangat tidak Alkitabiah. Nah ini dikatakan di sini mengesahkan hari Sabat untuk semua orang sebagai pengingat hari penciptaan. Jadi hari Sabat itu untuk semua orang. Di sini juga jelas bermasalah karena hari Sabat itu bukan untuk semua orang. Ya. Kita tahu cerita Musa ya, ketika menentukan 10 perintah Tuhan menguduskan hari Sabat ya. Ini kita mesti paham juga tentang kejadian Musa ini. Memang mereka sangat lihai, ini orang-orang seperti ini sangat lihai dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi Musa itu, Tuhan itu memberikan 10 perintah Tuhan, hukum Musa itu kepada siapa?
Pada saat itu pada siapa? Kepada orang Mesir, bukan ya. Kepada orang Moab, bukan. Orang Babel, bukan. Kepada orang Israel, khusus untuk orang Israel ini. Ya. Tradisi-tradisi ini khusus untuk orang Israel. Ya. Yang berada pada zaman itu. Gitu. Yang tujuannya pun tujuan khusus. Ya. Hukum Musa itu untuk orang, bukan semua orang. Ini karena menafsirkan sesuatu ya, dibawa ke dalam zaman yang sekarang, sehingga mereka mengatakan bahwa hukum Musa itu untuk semua orang. Jadi tradisi-tradisi hukum-hukum seremonial, hukum upacara, ini seremonial, hukum seremonial lah kita sebut ya. Jadi hukum-hukum seremonial ini untuk semua orang. Ya tidak ya. Hukum seremonial ini ya, hukum-hukum ini hanya untuk orang Israel pada saat itu, pada zaman itu, untuk tujuan yang sangat khusus. Hukum yang lain itu adalah hukum moral. Kita harus bedakan juga ini antara hukum moral dan hukum seremonial. Hukum moral tetap berlaku. Ya, karena Tuhan Yesus juga menggenapkan hukum moral itu di dalam perjanjian baru, diulang kembali, kecuali perintah untuk menguduskan hari Sabat. Nah, kita teruskan lagi dengan tulisannya Ellen G. White ya. Ini diambil dari Review on Herald Juli 13, 1897. Kapan ini akan terjadi? Ketika Anda mematuhi dekrit yang memerintahkan Anda untuk istirahat dari pekerjaan pada hari Minggu dan memuliakan Tuhan. Padahal Anda tahu tidak ada satu kata pun di Alkitab yang menyatakan bahwa hari Minggu adalah tidak lain dari hari bekerja biasa. Anda mengizinkan, berarti ini Anda mengizinkan diri Anda untuk menerima mark of the beast. Berarti Anda mengizinkan diri Anda untuk menerima mark of the beast atau tanda binatang dan menolak materai dari Tuhan. Ya. Nah ini juga menurut saya sangat kacau sekali pengetahuan tentang firman Tuhan Ellen G. White ini. Kalau sudah tahu orangnya saja mengaku dari umur 16 tahun sudah menerima visi dari Tuhan, dia bahkan ya di dalam selama hidupnya itu Ellen G. White itu sudah menerima bukan 200 loh. 2000, yang 200 itu hanya dari tahun 1844 sampai 1863 setelah dia menikah. Selama hidupnya sampai umur 70-an itu dia sudah menerima 2000 visi dari Tuhan tanpa mempelajari tentang teologi, tanpa. Jadi Tuhan tuh berbicara langsung sama dia, ya. Jadi orang-orang seperti ini ya, menurut saya tidak akan mungkin mengerti secara keseluruhan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab ini, tidak akan mengerti. Ya, dan akan mempunyai ajaran-ajaran yang sangat menyimpang dari Alkitab. Ya. Orang-orang seperti ini tidak takut akan Tuhan, mereka tidak takut. Ya. Makanya mereka memberitakan sesuatu yang menyimpang pun mereka tidak takut. Ya. Nah, jadi mark of the beast itu ya, mark of the beast itu yang terdapat di Wahyu 14 itu, mark of the beast itu adalah sesuatu ya, itu yang terjadi pada saat tribulation, pada saat hari penyiksaan. Nanti setelah akhir zaman itu ada tribulation. Nah, itu adalah menerima mark of the beast itu, maksudnya tanda dari binatang itu. Kalau Anda adalah mengikuti binatang ini, lambang dari iblis, mengikuti iblis. Ya, itulah namanya, seperti orang-orang terkutuk lah. Ya, mark of the beast itu orang yang setuju dengan orang yang terkutuk, menyetujui itu, makanya dia ngambil mark of the beast. Nah di sini katakan kalau Anda, ya, kita baca lagi ya, kalau Anda merayakan hari Minggu, ya, untuk beribadah, berarti Anda menerima mark of the beast, berarti Anda terkutuk. Kalau kita orang Kristen yang lain, Protestan, ya, ke gereja hari Minggu beribadah itu adalah dosa. Anda terkutuk, mark of the beast, dia bilang. Luar biasa ya, sangat bertolak belakang sekali dengan Alkitab. Tidak pernah mengatakan Alkitab kalau
kita beribadah hari Minggu menerima suatu orang yang terkutuk gitu, luar biasa. Apakah benar ini orang yang benar-benar dari Tuhan, menerima visi dari Tuhan, mengatakan hal semacam ini? Anda pikir sendiri saja ya. Saya kasih lagi satu contoh ya dari tulisannya Ellen G. White. Ini dia ambil dari Evangelism, page yang ke 235 ya, halaman 235 yang dibuat tahun 1900. Tuhan telah memberikan hari Sabat kepada manusia sebagai tanda antara Dia dan mereka. Mereka ini adalah orang percaya, sebagai ujian kesetiaan mereka. Bagi mereka, setelah terang itu datang tentang hukum Tuhan datang kepada mereka, tetap meneruskan untuk menolak dan meninggikan hukum manusia di atas hukum Tuhan akan mendapatkan krisis yang besar. Mereka akan menerima the mark of the beast. Ya. Sama lagi nih, beberapa kali dia menyatakan ini. Ya. Yang tadi adalah diambil dari Review Herald, yaitu pada tahun 1897. 3 tahun kemudian 1900, dia mengatakan hal yang sama. Ya. Kalau kita beribadah hari Minggu, berarti kita adalah orang yang terkutuk. Ya. Pengikut-pengikut iblis, itulah yang dikatakan oleh Ellen G. White. Anda yakin orang-orang seperti ini adalah orang yang dapat visi dari Tuhan langsung? Orang kalau udah mengaku dapat visi dari Tuhan langsung, pasti ajarannya sesat. Karena mereka tidak mengindahkan Alkitab. Buat mereka, Alkitab itu adalah suatu teori. Ya, buat mereka, itu adalah suatu tambahan. Mereka memang mengakui Alkitab itu adalah sesuatu yang satu-satunya otoritas dari Tuhan. Mereka mengakui, Advent ini mengakui loh. Ya. Tetapi ya, mereka mengakui itu setelah apa yang dikatakan oleh Ellen G. White tentang Alkitab itu adalah benar. Jadi tetap Ellen G. White, apa yang dikatakan Ellen G. White ini adalah sesuatu yang otoritasnya sama dengan Alkitab. Yang sebelumnya kita sudah baca ya, di video saya yang pertama. Mereka mengaku otoritasnya sama. Sekarang saya mau mengatakan pada orang Advent ya. Kalau Anda ingin beribadah hari Jumat, hari Sabtu, ya silakan beribadah hari Sabtu. Tidak berdosa, tidak ada yang melarang, ya. Tapi jangan mengatakan bahwa orang yang beribadah hari Minggu itu adalah orang yang terkutuk, gitu, orang yang berdosa, orang pengikut iblis. Ya. Jangan mengatakan itu. Kita baca di Roma 14 ayat 5 dan 6 kita baca ya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi terserah kita mau makan apa, kita mau beribadah hari apa, Tuhan berikan kebebasan. Semua hari, semua. Tidak ada yang berdosa kita beribadah hari Minggu. Anda juga tidak berdosa beribadah hari Sabtu. Ya, silakan. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya pada kesempatan ini ya. Video 1, video 2 Anda sekarang sudah lihat ya. Tulisannya Ellen G. White seperti apa Anda sudah tahu. Sekarang Anda mengerti siapa itu Advent ya. Anda sekarang menentukan diri Anda sendiri, ini adalah pilihan Anda sendiri. Kalau Anda mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang benar, pasti Anda akan menolak ajaran yang tidak sesuai. Gitu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.